tiba-tiba dari belakang dua cahaya tuh nyerang Abah. Itu cahaya merah sama cahaya biru. Tuh mohon maaf kata Abah, bila mana ada kesalahan dari Abah, mohon maaf sekali lagi, bukan maksud untuk mengganggu ketenangan sampean. Maaf sekali lagi, maafin juga anak-anak Abah kata Abah. Gak bisa, kamu harus tanggung jawab itu ke Abah. Tiba-tiba udah ngucapin gitu, asap datangkan berlawanan asap yang tadi itu di depan muka Abah. Yes, wujudlah dua sosok makhluk di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu. Selamat malam sobat, selamat malam baraya Abah, saudara Abah, semuanya dimanapun berada. Semoga malam ini kita semua diberikan rahmat hidayah, keberkahan, keselamatan, untuk dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan untuk itu sobat semua, saudara Abah semua, semoga malam ini dapat terhibur dengan cerita-cerita Abah, perjalanan Abah sewaktu pengobatan. Dan untuk itu Abah malam ini akan menceritakan perjalanan Abah menuju ke Pulau Jawa kan, yang sempat tertunda. Nah, ini singkat cerita aja, kita udah nyampe di Pulau Jawa tuh di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dulu itu, kalau nggak salah Kampung Ngawi kan, nama daerah ini tuh Kampung Ngawi. Sesudah Abah ngobatin di sana, sesudah ngobatin, beres ngemakamin, beres tahlilan kan ya, orang-orang meninggal itu ditahlilan dulu 7 hari. Udah beres tahlil yang ke-7, nah, terus Abah bergegas untuk izin ke orang tua atau sesepuh yang di sana yang dianggap berwibawa kan, punya nama gitu. Apa yang disebut berwibawa itu dengan kebaikannya dia, etika dia, ilmunya dia kan. Nah, Abah nanya-nanya ke orang situ, ke bapaknya, teman Abah lah, kerabat Abah, nanya, Abah ada nggak di sini orang tua atau sesepuh yang dulunya luhung dengan ilmunya, kewibawaannya, agamanya, ada di sini. Tapi jauh katanya dari sini. Kira-kira berapa jam kalau kita tempuh gitu kan perjalanannya. Di sini kan nggak ada angkot, gitu kan, nggak ada ojek dulu kan. Harusnya pakai ya sewa lah ke terminal dulu katanya. Cuman kalau di sini ya minta dianterin lah ke tetangga. Nah kebetulan di situ ada tetangga, masih kerabatnya si Mas tuh. Dia punya mobil kebetulan. Nah dipanggil lah sama si Mas, suruh ke rumahnya si Mas kan. Di situ. Itu Abah mau kemana? Abah tujuannya mau ke Gunung Tumpeng. Ke Gunung Tumpeng. Menemui siapa itu? Nah di situ Abah bukan menemui siapa-siapa, tapi untuk tapakur kan, pengen tahu sejarah-sejarahnya Gunung Tumpeng kan di Pulau Jawa gitu. Pengen tahu, pengen mendalami, atau pengen ikut tapakur lah istilahnya, pengen ikut tapakur semedi di gunung situ. Barangkali ada wangsit atau wejangan buat Abah gitu kan. Niatnya kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu kebaikan, dan untuk mencari ilmu itu untuk menolong sesama umat.
barangkali ada wejangan dari sesepuh dari leluhur ya untuk pengobatan kan, itu Abah suka sekali. Karena di zaman ini kan banyak macam orang penyakitnya macam-macam ya, siapa tahu Abah di situ mendapatkan satu ilmu atau satu obat untuk mengobati orang-orang yang sakit gitu kan. Nah singkat cerita datanglah silaturahim yang punya mobil itu. Bah kenalin, saya Haris. Oh ya, kenalin juga. Saya pengen belajar sama Abah katanya. Oh boleh. Terus rekan-rekannya banyak nggak kata Abah? Ya adalah sekitar 10 orang kata Haris kan. Belajar dulu di situ, belum berangkat ke Gunung Tumpeng ya. Belajar dulu pencak silat di situ Abah latih. Ada 10 orang, udah ada jelang 5 hari lah, malam kelima kata Abah gini, kalau mau besok kita daki gunung. Iya Abah, saya pengen tahu, pengen pengalaman, pengen cari tahu pengalaman dari Abah. Itu kan dari seorang sesepuh katanya. Abah dianggap sesepuh dulu di sana, karena dituakan lah. Pengen tahu, bukannya orang sini nggak mau, katanya belum siap untuk mendaki gunung, katanya angker kan gunung-gunung. Ya kalau sampean panjenengan mau dibawa ikut bersama Abah, kita zikir di sana, kita ikut mendoakan di sana, ikut berdoa di sana lah, intinya kita tafakur, tawasul di sana di gunung gitu kan. Oh iya saya tahu jalannya Bah katanya, kata yang satunya tuh kan ada 10 orang tuh semuanya anak didik di situ. Kalau bisa besok kita pagi-pagi berangkat dari sini. Ya Bah katanya kita harus pagi-pagi dari sini soalnya kan jauh. Paling nyampe kita di sana antara pada maghrib atau pada isya katanya kan. Ya monggo silakan izin dulu ke orang tua masing-masing ya. Kata Abah gitu, silahkan izin dulu, barangkali ada yang tidak mengizinkan orang tuanya kan, gitu kan. Cuman kalau menurut saya, kata yang satunya, alangkah baiknya Abah ikut ke rumah saya biar orang tua saya percaya katanya gitu. Sambil silaturahim lah, perkenalan, Abah kan orang Bandung katanya, tamu di sini ya alhamdulillah kalau gitu kata Abah. Bergegaslah Abah. Itu juga malam itu juga kita silaturahman ke orang tuanya masing-masing, ke anak didik Abah itu semuanya disilaturahman. Orang tuanya bangga, monggo silahkan, yang penting jalannya baik, jalan yang diridhoi Allah ya, asal jangan menyimpang. Kasihan kan anak-anak kalau kita diajarin hal-hal atau ilmu yang beda alur gitu kan, beda aliran ya, ilmu sesat. Takutnya orang tuanya ke situ, ke bawah arus ilmu sesat gitu kan. Ya saya percaya kata orang tuanya, silahkan Abah didiklah anak saya asal di jalan kebaikan. Doa saya semoga sehat, selamat, panjangkan umur kita semuanya, diberikan keberkahan, kebahagiaan, dilimpahkan rezekinya gitu kan. Itu doa dari orang-orang tuanya. Nah udah pada setuju semua, kita sepakat pagi udah sholat subuh, kita kumpul lagi di rumahnya si Mbah, bapaknya si Mas Aris. Ya udah kita berkumpul, kita berangkat sambil mempersiapkan alat-alat ya, semacam senter, tikar, air kan buat kopi nanti katanya. Kita berbekalan lah dari sini itu kata mereka, itu kata anak didik Abah itu. Ya monggo silakan, kalau yang punya senter tolong dibawa, punya tikar boleh dibawa, punya termos boleh bawa kata Abah gitu, silahkan. Sambil jangan lupa bawa tasbih ya. Intinya kita di sana untuk ikut berzikir atau sholawat, tawasul, kita harus bawa tasbih dari sini.
oh iya bah, kalau gitu saya bawa tasbih gitu kan. Singkat cerita berangkatlah kita menuju ke Gunung Tumpeng, Gunung Kemungkus lah kalau ini. Abah kan belum tahu juga daerah-daerahnya gitu kan, cuman ada namanya Gunung Tumpeng. Abah mau menelusuri gitu, apakah benar Gunung Tumpeng itu ada atau Gunung Kemungkus itu. Ternyata jauh perjalanan itu, dari rumahnya itu hampir 3 jam lah, 3 jam di perjalanan itu. 3 jam, nggak bisa mobil masuk ke hutan, cuman di jalan rayanya aja lah. Di jalan raya dulu mah belum ada aspal, di situ juga masih batu-batu lah gitu kan. Nah, sudah nyampe di dekat kakinya itu gunung. Parkir dulu mobil di apa namanya, di parkir yang rapi kan, jauh kan, jauh ke jauh pokoknya dari rumah tuh kan. Jadi aman, nyaman kita naruh mobil juga gitu kan. Di situ ada kuncinya nggak bah? Kalau di situ kebetulan gak ada kuncen ya, cuman ada juga apa namanya, tukang yang bersihin jaga makam itu. Ada makam juga di situ. Ada, sebelum kita naik ke atas itu ada makam dulu. Ada beberapa meter lah kita daki gunung itu makam ya. Udah makam banyak kan pohon beringin yang besar-besar itu. Nah, Abah sempat bilang udah turun di mobil, anak-anak jangan lupa sebelum kita naik daki gunung, alangkah baiknya kita berdoa dulu di sini. Oh iya bah, kita doa bersama. Berdoalah dulu di situ sebelum kita daki gunung. Udah disiapin perbekalan semuanya, tikar segalanya, senter. Udah disiapin. Nggak ada yang bawa HP dulu mah, yang punya paling HP Nokia yang jadul dulu kan. Nggak ada ini kan, belum ada HP sekarang. Udah berdoa, kita bergegas berangkat daki gunung. Unjuk salam dulu sebelum kita naik tuh, unjuk salam. Ternyata di dalam perjalanan yang dirasakan itu sama Abah itu auranya, waduh, luar biasa. Itu Abah ketemu makhluk apa aja Bang? Banyak macamnya makhluk di situ, hampir sama dengan di Pulau Jawa Barat juga. Di gunung-gunung yang lain sama itu ujiannya ke Abah itu, yang datang itu makhluk yang nyerang ke Abah itu. Ya, misalkan abuta kan, atau genderuwo, itu makhluk-makhluk yang kayak gitu kan, yang suka menggoda kita supaya kita balik lagi. Nah, jadi dia itu mencegah keinginan kita untuk daki gunung itu supaya kita balik lagi gitu, nggak boleh gitu, ngelarang dia. Tapi dengan keyakinan Abah tetap melanjutkan perjalanan itu walaupun banyak rintangan, ujian yang dirasakan. Apalagi anak-anak kan tanggung jawab Abah kan pemimpin gitu kan. Nah udah itu ada gangguan nih, kerasa auranya besar sekali kan. Wah, badan Abah tuh kayak nggak kuat lah pokoknya, panas dingin yang dirasakan. Ternyata tiba-tiba itu datang 2 makhluk kan. Apa namanya, Itu makhluk apa Bang? ya seperti buta lah, buta atau genderuwo gitu kan, bertaring, bertanduk kan, gitu kan, berbulu macam-macam kan, ada warna hijau, warna merah, hitam kan, coklat, macam-macam makhluk itu. Di sana dia menjegal Abah, perjalanan Abah. Kalau kata Indonesianya, kamu ini mau kemana ya, mengganggu, mengusik ketenangan saya katanya. Oh maaf kalau gitu, ini kan tanggung jawab Abah semua, anak-anak nggak ngelihat kan, nggak ngelihat kan. Kata Abah gini, pokoknya jangan nengok ke belakang, kita nengok ke depan lurus ya, kata Abah. Harus ikutin kata-kata Abah. Sebelum kita naik udah positif, dia udah dikasih tahu dulu gitu kan, jangan nengok ke belakang, harus pandangan harus ke depan aja. Kalau dengar suara apapun kita jangan sampai menengok ke belakang.
lurus aja ikutin perjalanan abah gitu. Makanya anak-anak nggak tahu, nggak pada takut, soalnya udah ketutup sama abah sama doa itu, supaya anak-anak jangan bisa melihat dulu kan, kasihan. Sudah itu tetap dia yang punya kuasa di sana kan, yang berkuasa di wilayah gunung itu, tetap dia nantang dulu, ngejajal dulu sebelum panjenengan sampean bisa memasuki gunung ini. Kita bertarung dulu sampai di mana ilmunya gitu kan. Kalau Indonesianya kan dia bahasa Jawa. Aduh maaf, saya nggak bisa untuk kekerasan. Alangkah baiknya kita saling ikhlasin, saling doain, saling bantu sesama makhluk Allah, kata Abah. Nggak bisa katanya, nggak bisa sebelum sampean panjenengan dijajal sama saya gitu kan. Ya kata Abah, Abah boleh buat lah, tapi nanti dulu Abah nih kan punya anak didik 10 orang. Abah ini dulu, tutup dulu anak-anak tunggu di sini, jangan kemana-mana, jangan ganggu Abah sebelum Abah perintah gitu kan. Ya anak-anak kayak dihipnotis, nurut, dia aja sambil zikir kan, dia sambil berdoa berzikir. Nah sesudah itu Abah berkelahi, bertarung di situ. Wah, pertolongan dahsyat sekali di situ, luar biasa ilmunya, kanuragannya. Gitu kan, saling banting, saling dorong kan, saling ngeluarin tenaga kan, energi, kekuatan. Nah akhirnya dia ngalah. Ya udah, saya angkat jempol. Gak sembarangan kamu naik ke sini, mau naik ke sini, tujuannya baik, mulia. Terus kepintaran juga, ilmu kamu udah luar biasa katanya. Udah udah kuat lah katanya untuk dijajal. Silakan diperbolehkan naik katanya. Ya udah gitu. Kita sambil mendoakan dia mendoakan Abah, jangan saling ganggu, kita sebagai makhluk Allah saling doain. Niat saya datang ke sini silaturahim, mohon maaf sekali lagi kalau makhluk di sini atau yang berkuasa di sini keganggu, keusik, ya, kedupak, ketoker, cek orang Sunda nama, kaciduhan, kakiihan, hampura, kita saling maafin gitu kata Abah. Ya monggo silahkan katanya, kalau mau naiklah, saya bantu dari sini, kata yang 2 makhluk itu yang udah bertarung dengan Abah itu kan. Akhirnya Abah nyuruh anak-anak sadarin anak-anak dulu, udah pada beristighfar. Ada apa Bah, kok kayak saya kayak robot katanya. Kata mereka itu, udah nantilah kita bicaranya di rumah ini buat kenang-kenangan perjalanan kita bicaranya jangan di sini, nanti kita ceritain di rumah. Kita mah intinya dalam hati berzikir aja, berzikir biar menggema kata, biar kita diberikan perlindungan, keselamatan sama Allah gitu. Intinya kita pengen silaturahim, pengen tafakur di atas gunung kan. Pas kita naik lagi daki gunung sampai ke ujung tuh di atas. Kalau istilah ini kata orang Sunda mah bentang ya, kejengkalan, deket sama bulan bintang tuh, pas di puncaknya Gunung Tumpang itu, di Gunung Tumpang. Nah di situ kita bersih tempatnya karena penuh rumput yang indah gitu, bersih rumputnya juga. Kita digelarlah tikar sama anak-anak. Nah kebetulan di situ ada curug ya, pancuran. Nah kalau istilahnya
air gunung kan. Jadi alhamdulillah udah disediain untuk berabdas, berwudu di situ. Silakan anak-anak itu dirapiin, yang punya senter dinyalain dulu ya, kata abah gitu. Kalau mau nyeduh kopi dulu aja boleh, silahkan. Istirahat dulu lah kita. Nanti kalau kita udah ngopi, udah merokok, udah tenang jiwa kita, pikiran kita, sok wudu, ambil air abdas, kata abah. Iya bah, saya pengen istirahat dulu, capek katanya kan. Jauh banget dong bah, kita perjalanan kita. Ya monggo silakan, istirahatlah dulu, rehat dulu sejenak sambil ngopi. Tenangkan pikiran kita, jiwa kita, kan. Berzikir selalu dalam hati. Ya bah, nurut tuh anak-anak. Abah kebetulan di situ ada banyak yang bawa kopi. Sesudah abah ikut ngopi, beres kita ngopi merokok, anak-anak bilang, bah bisa nggak kita abdas sekarang, bersih-bersih sekarang, katanya, sambil menghilangkan kegerahan dia. Oh monggo silahkan, kata abah kan, biarin abah nanti belakangan abah, gitu kan. Anak-anak pergi ambil air wudhu. Nah, abah di situ unjuk salam dulu ke penguasa yang di sana Gunung Tumpeng itu kan. Abah unjuk salam, tiba-tiba dari belakang dua cahaya tuh nyerang abah kan. Itu cahaya merah sama cahaya biru yang nyerang abah kiri kanan. Yes kan, mental kan. Emang kayak kena, cuman begitu udah ke tubuh abah gitu, yes, datang itu pecah cahaya itu. Ya Allah ya Karim, ujian lagi, kata abah. Untung anak-anak nggak ngelihat kan, abah lagi sendiri. Tolonglah beri saya kesempatan. Untuk kali ini saya memohon ke penghuni di sini, penguasa, raja-raja di sini, penguasa Gunung Tumpeng di sini, mohon maaf apabila keganggu ya sama anak-anak abah, keganggu berisik, bising sama-sama anak abah, tolong saling maafin. Tujuannya saya datang ke sini untuk ikut berzikir atau ikut tafakur di sini. Biar apa? Biar anak-anak dalam arti pengalaman gitu kan, pengalaman untuk belajar ilmu gitu. Ilmu itu macam-macam kan tujuannya ya. Kita dengan perjalanan itu mungkin selain mendapatkan ilmu, dia juga banyak pengalaman gitu. Nah di situ abah minta maaf kalau ada kesalahan, takutnya keganggu sama anak-anak perjalanan abah ikut tafakur di situ. Nah tiba-tiba udah ngucapin gitu, asap datang kan, berlawanan asap yang tadi itu di depan muka abah. Yes, wujudlah dua sosok makhluk di situ kan. Itu makhluk apa bah? Ya kalau dulu kayak orang purba lah, tinggi besar gitu kan ya, mungkin raksasa atau buta gitu kan. Ada yang pokoknya serem wajahnya itu kan, taringnya itu keluar kan, taringnya keluar, mata merah kan. Kayak kayak udah mau nerekam abah lah gitu kan. Dua-duanya itu kayak mau nyerang abah gitu kan. Nah, katanya gini, kamu udah mengganggu, mengusik ketenangan saya lagi enak-enak tidur, katanya. Aduh mohon maaf, kata abah, bila mana ada kesalahan dari abah, mohon maaf sekali lagi, bukan maksud untuk mengganggu ketenangan sampean, maaf sekali lagi, maafin juga anak-anak abah, kata abah gitu kan. Gak bisa, kamu harus tanggung jawab itu ke abah. Kamu sebagai pemimpin atau orang tuanya harus
harus tanggung jawab gitu kan. Ya monggo silahkan, kata Abah, bila mana masih kurang puas dengan permintaan maaf saya, permohonan maaf saya, silahkan. Saya mau diapapun, saya nggak akan melawan karena saya salah, kata Abah gitu. Wah pokoknya itu serem pokoknya. Ya mau nerekam Abah gitu kan. Silahkan, kalau mau jangan ke anak-anak. Anak-anak kan nggak berdosa, nggak salah. Abah yang salah yang membawa anak-anak ke sini, gitu kan. Monggo silakan, mau digimanain saya terima, ikhlas. Karena saya udah berbuat salah, mengganggu, mengusik ketenangan panjenengan semua, kata Abah. Iya, kamu harus bertanggung jawabkannya. Monggo silahkan, kata Abah. Silahkan mau digimanain, tapi jangan sampai ganggu anak-anak Abah. Karena Abah yang tanggung jawab, kata Abah gitu. Nah awal akhirnya tetap kukuh dia pengennya nerekam ya. Pokoknya nerekam. Nah awal akhirnya dia luluh akhirnya dia bilang sambil nyembah, luar biasa katanya. Dia bilang gitu, apa gitu, katanya mau makan saya, mau nggak senang sama saya gitu kan, saya harus bertanggungjawabkan. Boleh silakan, kata Abah gitu. Intinya kalau sampean panjenengan mau menghukum saya, hukumlah saya, karena dengan kesalahan saya mungkin dosa-dosa saya bisa terlunasi. Enggak, kalau udah gini saya juga terharu katanya dengan keberanian kamu, kata si makhluk itu. Luar biasa keikhlasannya, hatinya mulia katanya, dengan tujuan tekad yang baik, jalan untuk kebaikan umat. Monggo silahkan, saya izinin kamu di sini, saya akan mengawal, mendamping gitu kan, perjalanan sampean ke Abah itu. Silahkan tafakur di sini gitu. Dipertanggungjawabkan, kata beliau kan, kata makhluk itu. Silahkan. Tadinya yang marah tuh, ganas, pengen rekam ke Abah, awal akhirnya kan luluh. Apa dia luluh? Karena keikhlasan kita, keyakinan kita, ya, nggak ada rasa iri dengki, nggak ada punya rasa pendendam. Itu saling berbagi, entah itu berbagi ilmu, entah itu berbagi rezeki, entah itu berbagi kemuliaan, kebaikan. Disitulah intinya gini. Ini tip buat semua ya, mohon maaf nih ke anak-anak didik Abah semua. Intinya, buat apa kita sembahyang nggak kelewat tiap waktu, berzikir, bersolawat ya, terus berpuasa, tapi kalau nggak sinkron dalam hati, buat apa? Cuman di mulut aja, cuman buat pamer, pengen dilihat sama orang banyak bahwa kita ini beriman. Cuman kedoknya aja, buat apa kalau nggak sinkron dalam hati? Percuma ya. Nah, yang disebut ibadah itu ikhlas, itu kalbu kita menyatu, sinkron. Jangan cuman di mulut, jangan cuman penampilan aja, dibilang ustadz, dibilang kiai, ternyata banyak penipu kan? Jangan sampai gitulah. Kita jangan dipakai kedok agama gitu kan. Agama nggak boleh dijual belikan, apalagi dipamerkan, terus dibohongin sama diri kita sendiri. Jangan, itu udah berbuat dosa gitu. Ya, jolim itu. Abah beri tip ke anak-anak, jangan sampailah kita kalau mau ibadah itu harus sinkron dalam hati ya, dengan kalbu kita sinkron. Jangan pengen dilihat sama rekan, kerabat, tetangga kita ahli ibadah tapi hatinya busuk, buat apa ya gitu. Sekali lagi itu tips sama anak-anak didik Abah, jangan sampai kita punya pikiran ke sana gitu. Kita saling welas asih intinya
saling ulas asih, saling membantu sesama rekan, teman, kerabat, saudara. Jangan kita saling jelekan, jangan saling kita sikut, itu nggak boleh. Ya, kita semua umat itu bersaudara, harus saling rangkul, saling tolong, kan, saling membantu, saling mengasihi. Itu prinsip hidup kita, tujuannya welas asih. Nah, sesudah singkat cerita di situ, anak-anak pada datang kan, untung dia udah pergi. Si makhluk yang berdoa itu cepat kan hilangnya itu, hilanglah di pandangan Abah. Sesudah dia udah interaksi sama Abah, ngobrol sama Abah, komunikasi sama Abah, dia juga menerima kesalahan Abah, saling memaafkan, dia pergi. Datanglah anak-anak udah pada abdas. Bah, ini saya udah siap, gimana nih? Ya boleh, kita langsung aja sholawatan dulu, kata Abah. Tapi sebelum itu kita tawasul dulu, kita kirim-kirim doa tahlil untuk para nabi, para rasul, para wali kan. Semua kita kirim-kirim doanya. Gimana Bah cara-caranya? Saya nggak tahu kan. Kita unjuk salam dulu, unjuk salam 3 kali. Assalamualaikum kan, untuk orang hidup, untuk orang mati kan. Untuk orang masih hidup, orang yang udah meninggal, kita unjuk salam dulu. 1, ya Allah, ya Nabi Allah, ya malaikat Allah, ya Rasulullah, ya Aulia Allah, ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Waliullah, ya Hodam, ya alam gaib, ya alam jin, ya ahli kubur, semua ke bawah. Jangan ahli kubur aja, leluhur kita juga harus ke bawah. Kita harus mengenang leluhur keturunan kita. Kita nenek moyang kita keturunan dari mana kan? Kita anak cucunya itu yang keberapa? Cucu cicitnya yang keberapa kita. Dulu kan kita manusia purba gitu kan. Dan untuk itu mohon maaf untuk sobat semua, baraya Abah semua dimanapun berada. Untuk malam ini cukup sekian dulu ya. Mungkin ini waktu karena mepet, ada kesibukan yang lain Abahnya. Mungkin di cerita part kedua kita lanjutin perjalanan ke Tanah Jawa, ke Gunung Tumpengnya. Untuk itu mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ucapan laku lampah yang kurang berkenan di pemirsa, di saudara-saudara Abah semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi Abah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.